Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Suharyono, SPD, MTMSI, Kepala SMKN 1 Jaro, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Tugas aksi nyata modul 3.1 pengelolaan program yang berdampak positif kepada murid. Adapun tujuan dari melaksanakan aksi nyata atau pembelajaran khusus ini, yang pertama, CGP Provinsi dapat menjalankan tahapan B, buat pertanyaan, dan A, ambil pelajaran berdasarkan modul Prakarsa Perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Yang kedua, CGP Rekognisi mampu membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Dalam filosofi KHD, pendidikan adalah perubahan budi pekerti untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Poin atau komponen pelajar Pancasila yang dikembangkan: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Menumbuh kembangkan kepemimpinan murid akan mendorong murid mengembangkan sikap-sikap positif yang merupakan pengejawantahan dari iman dan takwa dan akhlak mulia. Berkebinekaan global, menumbuh kembangkan kepemimpinan murid mendorong murid yang berbudaya memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, serta terbuka terhadap keberagaman budaya daerah, nasional, dan global mandiri. Menumbuh kembangkan kepemimpinan murid mendorong murid untuk mengambil kontrol dan tanggung jawab pada proses pembelajarannya sendiri. Karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan adalah lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Prakarsa perubahan dilakukan meningkatkan karakter peserta didik dengan keimanan dan ketakwaan murid, menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif melalui program pembiasaan tadarus, sholat duha, sholat berjamaah, dan kegiatan Jumat Takwa. Adapun tahapan alur baca yang dilakukan mulai dari tahapan B itu membuat pertanyaan utama, kemudian ambil pelajaran, discover, gali mimpi atau dream, jabarkan rencana atau desain, dan aktor eksekusi atau delivery. Yang kita bahas alur bagja satu persatu dari Prakarsa Perubahan yang meningkatkan karakter peserta didik. Dari tahapan bagja dimulai dengan pertanyaan,
apa yang harus saya lakukan agar dapat meningkatkan karakter peserta didik dengan sentuhan keimanan dan ketakwaan murid. Kemudian tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Mencari informasi tentang contoh-contoh kegiatan yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan murid, kemudian berkonsultasi kepada rekan-rekan sejawat, rekan-rekan guru di pendidikan agama. Setelah itu melakukan rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid, yaitu dengan melakukan dialog atau diskusi dengan murid, bisa di sesi-sesi jam-jam kosong, kemudian datang ke kelas atau datang langsung pada saat ada diskusi-diskusi kecil anak-anak pada saat jam istirahat. Kemudian sumber daya atau aset atau kekuatan yang dapat diperdayakan pada tahapan ini. Dan waktu yang diperlukan dan penanggung jawab tahapan ini. Jadi sumber daya yang diperlukan murid, rekan guru, dan prasarana. Dalam membuat pertanyaan kurang lebih 1 minggu, kemudian penanggung jawab kegiatan pada pertanyaan adalah JGB sini sendiri. Selanjutnya di tahap ambil pelajaran atau discover, pertanyaan, siapa di sekolah yang memiliki ilmu pengetahuan yang baik. Kegiatan seperti yang mungkin agar meningkatkan keimanan dan ketakwaan murid. Kemudian situasi apa yang dapat kita lihat dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan murid. Selanjutnya, kemampuan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya dalam mewujudkan peningkatan keimanan dan ketakwaan murid tersebut. Pada tindakan yang diperlukan di tahapan ambil pelajaran adalah mencari contoh nyata kegiatan-kegiatan yang telah diterapkan, baik itu di sekolah lain atau kegiatan kita sebelumnya yang kurang efektif, bisa kita evaluasi. Kemudian bisa juga berdiskusi atau wawancara, survei pengalaman pendapat dari guru-guru atau dari rekan-rekan kepala sekolah, pengawas sekolah, bisa juga dari murid atau orang tua. Kemudian di rencana melibatkan suara, kepilihan atau kepemilikan murid pada tahapan ambil pelajaran adalah dengan cara survei tentang kegiatan keagamaan yang disukai anak. Kemudian wali kelas mengumpulkan informasi kegiatan-kegiatan keagamaan yang diikuti murid di luar jam sekolah. Sumber daya atau aset kekuatan pada tahapan ambil pelajaran adalah murid, guru, orang tua, lembaga lain atau yang di luar sekolah. Memerlukan waktu pada
Tahapan ambil pelajaran adalah kurang lebih 1 minggu. Penanggung jawab tahapan ambil pelajaran, kelas, dan koordinator kegiatan keagamaan. Saya lanjutkan di tahapan gali mimpi, the dream. Pertanyaannya, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika peningkatan keimanan ketakwaan murid disiplin sudah terwujud? Kemudian tindakan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan tersebut di alur gali mimpi. 1. Merancang kegiatan tindak lanjut untuk membudayakan kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah. 2. Merancang kegiatan tindak lanjut untuk mengembangkan kegiatan keagamaan yang lebih bervariatif. 3. Membuat survei dengan umpan balik dari guru dan murid mengenai kegiatan peningkatan keimanan dan ketakwaan sebagai bahan evaluasi. Untuk rencana melibatkan suara, kepilihan, dan kepemilikan peserta didik. 1. Meminta murid menyampaikan hal-hal yang disukai maupun yang kurang disukai dalam pelaksanaan program pembiasaan tersebut. Berdiskusi dengan murid tentang ide baru yang mungkin bisa diterapkan sebagai pengembangan kegiatan pembiasaan. Sumber daya yang harus dilibatkan murid, guru, dan wali kelas. Untuk waktu yang diperlukan dalam tahapan gali mimpi kurang lebih 1 bulan. Penanggung jawabnya CGP Rekonis sendiri. Hanya di alur jabarkan rencana atau di sini desainnya, tapi yang menjadi pertanyaan di alur ini, apa langkah yang paling sederhana? Itu langkah pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan murid. Apakah langkah terobosan? Ya, maaf, ulang. Apakah langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan kegiatan peningkatan keimanan dan ketakwaan tersebut? Kemudian untuk tindakan yang diperlukan adalah menjadwalkan kegiatan rutin setiap pagi dengan tadarus, sholat duha, dan pada siang hari sholat zuhur dan asar berjamaah. 2. Menjadwalkan Bapak Ibu Guru membimbing murid dalam sholat berjamaah. 3. Membiasakan kegiatan membaca Asmaul Husna sebelum kegiatan pembelajaran. Dan 4. Membuat jadwal pemandu dalam pembacaan Asmaul Husna ataupun tadarus ataupun sholat berjamaah lainnya. Untuk rencana melibatkan suara pemilihan murid adalah pertama, membimbing murid mempersiapkan kegiatan pembiasaan secara mandiri. Kedua, mempersiapkan murid pada tingkat yang lebih tinggi menjadi imam saat sholat duha dan sholat berjamaah. Ketiga, secara terjadwal murid memandu teman-temannya dalam pembacaan Asmaul Husna. Dan yang keempat, mengundang penceramah pada kegiatan Jumat Takwa sebagai kegiatan mingguan. Kemudian sumber daya yang dilibatkan di sini ada murid, dan guru, wali kelas, kebijakan sekolah, ustadz atau guru yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Durasi waktu 1 bulan yang menjadi tanggung jawab dalam jalur ini pendidikan agama Islam dan koordinator keagamaan. Pada alur selanjutnya adalah atur eksekusi dari sini yang menjadi
pertanyaan, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan kegiatan peningkatan kemampuan dan ketahuan murid? Tindakan yang diperlukan untuk menjawab adalah mengajak rekan guru lain untuk mengevaluasi kegiatan secara berkala. Ketiga, meminta refleksi dan umpan balik dari teman-teman guru, senior atau narasumber dalam menilai kegiatan peningkatan keimanan murid tersebut. Yang ketiga, meminta saran dan kritik dari atasan, Bapak pengawas, Korwil mengenai kegiatan yang saya lakukan. Rencana dalam melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid adalah: 1. Mendengarkan pendapat murid untuk pelaksanaan program kegiatan pembiasaan setelah beberapa waktu kegiatan itu berjalan. Kedua, melakukan survei tentang perubahan yang terjadi pada murid, baik di kelas maupun di rumah setelah mengikuti program pembiasaan tersebut. Yang ketiga, semua informasi dapat digunakan sebagai bahan evaluasi program. Sumber daya bisa dilibatkan guru, wali kelas, orang tua, dan kebijakan sekolah. Durasi waktu diatur eksekusi adalah kurang lebih 3 bulan. Penanggung jawab kegiatan dalam ini adalah YGB rekognisi sendiri. Ini merupakan bukti dokumentasi aksi nyata yang sudah dilakukan. Ini kegiatan sholat berjamaah, sholat berjamaah, sholat berjamaah, sholat 2 berjamaah. Kemudian kegiatan tadarus jamaah. Kita lihat di sini saya juga ikut memantau langsung dalam kegiatan tadarus rutin tersebut setiap pagi. Jadi kegiatan tadarus ya yang sudah dilakukan. Kemudian untuk aktivitas Jumat Takwa juga semua sudah kita dokumentasikan di web sekolah. Ini di web sekolah. Nah, pada kegiatan Jumat Takwa juga ada mengundang tokoh-tokoh masyarakat. Kebetulan di bulan September kemarin kita itu mengundang Ketua MUI Muara Uya. Nah, ini aktivitas di Jumat Takwa ya. Kita lihat dokumentasinya yang sudah kita YouTube. Ingat kita aja untuk menggali atau menggali. Biar tidak rusak. Dia hendak mau jadi arsitek, cari kekurangan. Bukan gitu. Nah, itu cuplikan dari Ustadz Ketua MUI ya. Kemudian ini aktivitas dari pasukan.
kegiatan tersebut. Ya, mulai dengan sulit juga jamaah. Nah, di sini sudah terlihat semua kegiatan dari semua kegiatan sekolah. Ini kegiatan dari koordinator keagamaan, semua sudah terdokumentasi dalam program-program Bapak Dhani Setiawan. Sudah terdokumentasi untuk kegiatan-kegiatan, kemudian foto-fotonya. Ini saya juga ya untuk kegiatan kampanye. Jadi seperti itu, semua aktivitas kita dokumentasikan di web sekolah. Jadi setiap masing-masing penunjuk jawaban punya Google Sheet. Jadi semua melaporkan apa yang dikerjakan atau apa yang diperbuat, semua sudah terdokumentasikan dengan baik. Oke, saya lanjutkan. Selain aktivitas Jumat Takwa tadi, ada juga apa saja sih galeri kegiatan kesiswaan di SMKN 1 Jaro ini. Nah, ini adalah sekilas galeri aktivitas peserta didik di SMKN 1 Jaro. Mulai dari kegiatan kemarin ada Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kami juga melibatkan Polsek Jaro, ya, Pak Segar, dan kami juga memberikan hadiah bagi mereka yang atau suaranya bagus dan kegiatan tilawah. Kami mengundang MUI Ketua MUI Jaro. Kemudian ada aktivitas si panting. Ini surat mirot yang tadi. Kemudian ada kunjungan dari perguruan tinggi Banjarbaru. Kemudian kita juga jika ada anak-anak didik kita yang perlu kita cek langsung dengan orang tua, kita akan datang ke rumah peserta didik dengan kesiswaan. Di sana menanyakan jika ada permasalahan anak-anak, itu di dalam belajarnya di rumah atau aktivitas orang tua yang terkendala dalam proses pendidikan anak. Nah, ini juga kita fasilitasi anak-anak dalam kegiatan futsal. Nah, ini kegiatan Paskibra. Nah, nanti kita terpilih sebagai Paskibra Kabupaten kemarin. Nah, ini sekilas Pasbi aktivitas peserta didik SMKN 1 Jaro. Kemudian kita lanjutkan kesepakatan atau jadwal yang sudah disepakati oleh
peserta didik dan guru. Ya, ini aktivitas-aktivitas yang ada di musola yang sudah disepakati, baik atau kegiatan beribadah, mulai dari ketentuan ibadah secara umum, siswa wajib mengikuti sholat berjamaah di musola dan datang ke musola dalam keadaan suci paling lambat 10 menit sebelum azan, mendahulukan kaki kanan saat masuk ke masjid, dianjurkan membaca Al-Quran pada saat menunggu azan. Setelah azan, siswa harus membiasakan diri untuk sholat sunnah rawatib qabliyah, wajib membaca zikir dengan tenang dan khusyuk, melaksanakan selawat sunnah rawatib, menjaga merawat baik barang-barang inventaris yang ada di musola, juga menjaga kebersihan tempat ibadah, dan tertib berwudu. Ketika berwudu, memperhatikan situasi di sekeliling, siswa segera mengambil air wudu, kemudian berkenan tidak terburu-buru saat melakukan berwudu. Tertib sholat berjamaah, kegiatan per hari setiap sekolah karena keterbatasan luas musola, sehingga kita harus mengatur aktivitas anak-anak di musola. Nah, ini ada jadwal yang sudah kita sepakati, kelasnya untuk sholat duha, untuk sholat zuhur dan asar berjamaahnya juga sudah kita tentukan kelas-kelasnya berapa. Nah, ini sudah kita setujui dan dibuat oleh Pembina Keagamaan Pak Danis Dawan SPD. Itu adalah kesepakatan aktivitas di musola. Selanjutnya kita lihat di sini juga kelas pernah melakukan refleksi. Sekolah sendiri juga melakukan refleksi pada kegiatan-kegiatan peningkatan keimanan ketakwaan. Kita dengarkan refleksi yang dilakukan. Baik yang sudah mendahului kalian maupun kata masih semua bekerja untuk kita semua. Ingat kedua orang tua kalian yang sudah melahirkan mulai sejak kecil sampai dengan sekarang, ingat pada mereka, ingat pada. Nah, itu adalah cuplikan sekelas refleksi untuk mengingatkan pada anak-anak, pada orang tuanya, apakah orang tua mereka masih hidup maupun sudah meninggal. Saja kita lihat laporan yang dibuat oleh koordinator kegiatan keagamaan. Nah, ini setiap semester, setiap kegiatan pertanggungjawabkan kegiatannya sebagai bukti aktivitas pelaksanaan. Nah, ini sudah pelaksanaannya penutup ya, lampiran foto-foto kegiatan. Nah, demikian ya sekilas laporan dari koordinator kegiatan keagamaan Pak Danis Setiawan. Itu adalah semua dokumentasi yang sudah kita buat pada kegiatan aksi nyata modul 3.3, pengelolaan program-program yang berdampak positif kepada peserta didik. Setelah saya melakukan aksi nyata untuk memberikan dampak yang lebih efektif, saya juga melakukan refleksi apa yang sudah saya lakukan dengan menggunakan model 4F, dimulai dari peristiwa atau fakta ya. Jadi yang melatar belakangi dari aksi nyata yang saya lakukan dalam alur kerja buat pertanyaan utama dari program yang saya rencanakan adalah adanya keinginan yang saya untuk meningkatkan nilai-nilai karakter
bagi murid sekolah saya. Hal ini dikarenakan lingkungan sekolah saya yang agamis berada di daerah pegunungan, perbatasan antara Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur yang sebentar lagi akan menjadi ibu kota negara atau IKN. Sehingga murid-murid sedikit banyak terpengaruh dengan karakter-karakter yang mungkin kurang sesuai bagi perkembangan anak. Dari kondisi tersebut muncul pertanyaan di mana bagaimana saya dapat membuat perubahan yang positif bagi murid-murid saya. Yang saya lakukan adalah dari pertanyaan yang muncul tersebut, saya merencanakan sebuah program dapat memunculkan kebiasaan-kebiasaan yang dapat memupuk tumbuhnya karakter luhur dalam diri murid, nantinya menjadi benteng bagi dirinya nilai yang kurang baik. Program yang saya rencanakan juga adalah merupakan program kegiatan-kegiatan ringan yang sudah familiar dengan murid-murid. Oleh karenanya, saya berencana memilih kegiatan keagamaan. Alasan, karena selain lingkungan yang gamis, sekolah juga berada di lingkungan pondok pesantren Al-Madaniyah Jaro, sehingga murid-murid juga sudah terbiasa bersinggungan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Untuk memantapkan penjelasan tersebut, saya berdiskusi dengan rekan-rekan guru untuk menerima tanggapan, masukan. Selain itu juga berdiskusi dengan murid untuk mengidentifikasi keinginan-keinginan mereka. Hasil yang saya dapatkan dari data tersebut, saya lakukan di luar yang saya rencana. Pada waktu awalnya saya kira akan mendapatkan banyak tantangan, ternyata mendapat sambutan yang sangat luar biasa dari seluruh warga sekolah, dan kami juga mendapatkan kesepakatan bersama untuk mewujudkan rencana tersebut. Kemudian pada awalnya perasaan saya rasakan adalah perasaan kurang yakin akan ide-ide rencana yang akan saya lakukan, tetapi mencoba untuk mulai aksi nyata, tersebut perasaan secara perlahan-lahan berkurang. Karena ternyata tanggapan yang saya dapatkan adalah tanggapan positif dari anggota komunitas, sehingga perasaan yang muncul sekarang adalah semangat dalam diri saya. Pembelajaran atau finding. Pembelajaran yang saya peroleh dari aksi nyata yang saya lakukan adalah pentingnya perasaan percaya diri dalam memulai apapun, terlebih dahulu usaha untuk mewujudkan visi kita. Tandanya jangan berpikiran negatif terlebih dahulu, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi sebelum kita melakukannya. Bisa jadi hal tersebut dapat mengakibatkan penyebab tidak maksimalnya hasil yang akan kita dapatkan dalam aksi nyata. Penerapan ke depan atau future. Untuk penerapan ke depan, sebagai perbaikan tentangnya sebisa mungkin akan meminimalisir perasaan-perasaan yang kurang positif dalam diri saya. Karena saya akhirnya menyadari bahwa perasaan tersebut akan berorientasi menjadi penghambat dalam melaksanakan aksi nyata. Tanda refleksi selanjutnya di tahapan ambil pelajaran, dimulai dari peristiwa, latar belakang, dari aksi nyata yang saya lakukan, diambil pelajaran dari program yang saya rencanakan adalah merupakan tindak lanjut dari kegiatan aksi nyata yang telah saya lakukan sebelumnya. Yang saya lakukan diskusi lanjut tentang kegiatan-kegiatan yang disukai oleh murid. Bersama dengan Dewan Guru, saya menganalisis hasil survei masing-masing kelas dan membuat kesimpulan. Selain itu, saya juga berdiskusi dengan murid-murid secara langsung untuk mendapatkan tambahan masukan. Hasil yang saya dapatkan banyak sekali pilihan-pilihan kegiatan yang saya dapatkan, namun setelah melalui diskusi dengan Dewan Guru
Dari banyak pilihan yang muncul, kami putuskan beberapa pilihan kegiatan yang paling banyak disukai dan paling sesuai untuk menjadi kegiatan program pengembangan sekolah. Juga merasa yakin bahwa kegiatan juga akan dapat dilaksanakan dengan baik karena dalam perencanaan program melibatkan semua pihak yang terkait termasuk peserta didik. Perasaan saya, feeling, semangat antusias dari seluruh warga sekolah saya rasakan juga berimbas pada perasaan yang saya rasakan. Saya juga merasa yang penuh semangat dan yakin akan keberhasilan program yang direncanakan. Yang menjadi pembelajaran atau finding adalah peroleh dari aksi nyata ini adalah pemahaman saya atas manfaat dari kegiatan diskusi dan kolaborasi. Melalui kegiatan diskusi dan kolaborasi banyak sekali ide-ide muncul. Tentu saja akan sangat membantu dalam pelaksanaan program yang kita rencanakan. Penerapan ke depan atau future. Untuk penerapan ke depan sebagai perbaikan dari pembelajaran yang telah saya dapatkan adalah pentingnya penerapan kegiatan musyawarah dan diskusi dan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah dalam segala kegiatan sekolah. Karena dengan diskusi dan kolaborasi akan terjalin dengan baik, tentu kegiatan kita sekolah juga akan terjadi dengan baik, baik melalui perencanaan pelaksanaan maupun evaluasi. Demikian kegiatan aksi nyata di modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada peserta didik. Dari saya akhiri akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.